lagi dengan aku Ahya di One Minute One Question. Dan kita kembali lagi teman-teman dengan bintang tamu yang berbeda, narasumber yang berbeda, dengan pastinya dengan topik yang berbeda. Nah, dengan hari ini nih kita pengen ngomongin tentang anak muda lagi nih teman-teman nih. Kalau misalkan kemarin kita udah ngomongin tentang Gen Z, terus juga kita ngomongin tentang produktivitas kerja yang sehat. Nah, sekarang hari ini kita pengen ngomongin untuk teman-teman di luar sana yang belum melek sama finansial. Nah, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh kita tanya dulu nih dengan narasumber kita yang cantik ini. Halo friends. Halo. Nah, boleh tahu nih kakak namanya siapa dan bekerja sebagai apa nih kak? Oke, nama saya Fitri, saya dari Amiga dan saya sebagai co-founder di Amiga ya sekaligus CEO di Amiga juga. Gitu. Oke, kepada Kak Fitri dari CEO dari Amiga ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita pengen berbicara tentang finansial nih Kak. Ya, anak muda melek finansial. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan pertama. Itu saya mau tanya nih Kak. Di sini biasanya kalau finansial itu kan berhubungan banget dengan gaji ya. Nah, aku pengen tanya nih Kak. Gaji kakak itu kakak pakai buat apa aja sih kak? Oke, kalau gaji aku pribadi mungkin untuk kebutuhan itu yang pertama, lalu untuk saving, investasi, dan juga mungkin aku simpan untuk dana darurat ya. Itu yang memang spare gaji sekarang aku taruh untuk pos-pos di situ sih. Gitu, ya. Berarti untuk kebutuhan, saving, dan investasi dana darurat ya. Oke, itu ya friends ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita ngomongin tentang anak muda melek finansial, itu banyak banget anak muda di sini yang memang mereka itu banyak permasalahan di finansialnya, ya, antara nggak bisa nabung, banyak pay letternya, gitu ya, kayak banyak pay letternya, tapi pendapatannya juga cuma satu income aja nih. Nah, menurut kakak sendiri nih, kalau kakak memandang anak muda sekarang tuh permasalahannya di mana aja sih kak kalau tentang finansial itu? Kalau tentang melek finansial nih ya mungkin yang paling terjadi terutama untuk Gen Z gitu ya, untuk anak-anak muda yaitu yang pertama mungkin gajinya terbatas teman-teman. Lalu yang kedua ya belanjanya impulsif ya, karena mudah banget nih kita mau check out gitu. Dan yang terakhir mungkin pengetahuan akan investasinya masih kurang. Tiga hal itu sebenarnya menurut aku jadi dasar tantangan anak muda nih untuk bisa jadi melek finansial. Oke, berarti salah satunya wishlistnya itu yang banyak banget juga ya. Ya pasti Gen Z ini relate banget nih ya pasti ya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Nah tadi kalau misalkan kakak menyinggung kalau misalkan gajinya itu terbatas, tapi banyak maunya. Nah, kalau menurut kakak sendiri, gimana sih cara anak muda untuk mendapatkan income tambahan untuk memenuhi keinginannya? Kalau misalkan income utama kan itu untuk kebutuhan ya, tapi belum tentu mereka itu bisa untuk memenuhi keinginannya. Nah, menurut kakak gimana sih caranya? Oke, kalau menurutku kan sekarang di era serba mudah mungkin ya, digital udah di mana-mana. Side job. Carilah side income teman-teman. Aku yakin anak muda sekarang lebih kreatif ya dibanding zaman aku gitu. Jadi tips dari aku, manfaatkanlah era digital ini untuk mencari pendapatan tambahan. Mungkin dari konten kreator, kamu bisa desain, kamu bisa ngedesain, kamu bisa nulis jadi copywriting. Ada banyak banget sekarang side job yang memang bisa dimanfaatin nih buat teman-teman di sana atau friends ya yang di sana yang memang mau dapat side income karena keinginannya banyak dan gaji pun aku terbatas nih, misalnya kayak gimana ya, carilah side income sampai pada titik teman-teman bisa investasi. Oke, carilah side income sampai di mana titik teman-teman bisa investasi. Itu adalah highlight ya, harus di highlight ya teman-teman nih. Oke, itu kita ngomongin tentang side income ya kak ya. Nah terus kalau misalkan kita ngomongin side income nih, kalau misalkan anak muda itu sudah bisa nih memenuhi kebutuhannya nih, dia udah punya side income, uangnya udah lumayan cukup lah nih untuk dia wishlistnya udah tercapai. Nah terus mereka itu pengen lebih dalam lagi untuk bisa melek finansial. Nah menurut kakak ada nggak nih tipsnya untuk anak muda yang pengen lebih dalam lagi melek finansial nih? Oke, ada sih beberapa tips mungkinnya dari aku atau
urutan atau faktor nih yang teman-teman, aku mau mulai nih melek finansial harus kayak gimana. Yang pertama mungkin lebih memahami pendapatan teman-teman berapa, pengeluaran berapa. Yang kedua, yuk mulai nabung dan investasi. Yang ketiga, coba utangnya agak dikelola nih. Lalu yang keempat, lanjut nih untuk kita ngerencanain dana darurat itu kayak gimana. Yang kelima, mungkin bisa mulai untuk yuk belajar lebih dalam tentang keuangan, entah ikut seminar atau workshop, baca buku apapun itu. Dan yang terakhir, coba siapkan untuk dana pensiun. Meskipun belum ada, tapi mungkin coba pikirin deh, kalau kita pasti akan ada di titik kita akan pensiun. Nah, itu harus di-sparein juga nih berapa dananya. Baik, berarti memang dari yang awalnya itu harus melek tentang pendapatan sama pengeluaran sampai goalsnya itu atau ujungnya itu ketika kita udah bisa melek finansial adalah ketika kita aware tentang dana pensiun. Betul. Oke, kita harus melek ya sebagai anak muda nih teman-teman nih. Oke, karena tadi juga sedikit menyinggung tentang utang. Nah mungkin kalau anak muda sekarang biasanya bisa bilangnya pay later kali ya. Iya, pay later. Nah kan mungkin di sini banyak juga teman-teman yang itu ada pay later, Shopee pay later dan lain-lain gitu ya. Nah gimana sih untuk cara mengelola utang itu dengan bijak nih Kak? Oke, yang pertama itu catat utangnya nih teman-teman. Catat utangnya dan bayar tepat waktu. Karena apa? Ya bunganya kan lumayan juga ya gitu. Bayar tepat waktu, lalu hindari berhutang untuk membayar utang. Itu jangan juga hindari berhutang untuk membayar utang. Jadi kita terlalu impulsif itu ya, kita minjem itu kita pinjam buat bayar lagi pinjaman nih. Itu dihindari teman-teman. Lalu ya buatlah planning. Jadi dicatat nih utang ini jatuh temponya kapan ya. Kita bisa bayar ini dari mana ya gitu. Dan yang paling penting menurut aku nih buat anak muda nih, bahwa berkomitmen untuk melunasi. Karena kalau udah komitmen kayaknya kamu akan nge-sparein itu kan. Banyak yang tidak berkomitmen akhirnya itu tadi tuh berhutang untuk melunasi hutang. Tapi kalau komitmen kayaknya lebih dimudahkan teman-teman untuk bisa membayar hutang. Makanya jangan gali lubang tutup lubang ya, gali lubang tutup lubang itu horor tuh ya teman-teman ya, jangan sampai nih. Oke, tadi kita ngomongin utang. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman anak muda sekarang udah bisa melunasi utangnya, mungkin harus yang like juga namanya dana darurat. Betul, ya kan Kak. Nah kira-kira menurut Kakak nih dana darurat itu sepenting apa sih Kak? Dana darurat itu penting teman-teman menurut aku ya, terutama kalau teman-teman yang mungkin hobinya sekarang healing ya, traveling, staycation. Dana darurat biasanya kita simpan atau kita gunakan untuk hal-hal yang memang darurat, entah kita tiba-tiba sakit lagi vacation atau entah kita tiba-tiba harus bayar apa gitu. Itu yang memang harus kita spare tuh dana darurat. Tapi yang aku biasanya gunain dana darurat lebih ke untuk kesehatan sih. Entah kita lagi dalam perjalanan kita sakit dan asuransi kita nggak bisa digunain, kalau kita punya dana darurat kan lebih, oh kita udah spare nih, tinggal ambil di space dana daruratnya udah ini bisa kita gunain. Itu menurut. Oke, itu tadi ya berarti pentingnya dana darurat ya Kak ya. Nah jangan lupa teman-teman harus ada yang namanya dana darurat. Tapi jangan sampai ada dana darurat, misalnya kita udah nge-spend dana darurat, contoh kita punya 5 juta. Tapi ketika kita pengen wishlist lagi, kepake lagi sampai gitu juga ya. Sampai. Jadi memang harus benar-benar darurat ya Kak ya. Digunainnya dana darurat harus benar-benar darurat. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak ya. Kita udah ngomongin tentang dana darurat, udah ngomongin tentang utang ya. Nah ini adalah yang terakhir itu di sini mungkin di sini teman-teman Gen Z di sini pengen lebih tahu lagi tentang yang namanya melek finansial. Nah tadi kakak juga menyinggung tentang pendidikan keuangan. Nah itu tuh sepenting apa dan contohnya tuh seperti apa sih Kak pendidikan keuangan itu tuh? Oke, nah dasarnya menurut aku adalah ilmu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman meskipun nggak expert, tapi minimal tahu aja kayak gimana sih cara mengelola keuangan. Kita harus kayak gimana untuk bisa saving, kita harus kayak gimana untuk bisa nabung atau nyicil dulu nih mungkin nanti. Maka ikutlah, entah itu teman-teman ikut webinar, teman-teman ikut workshop, atau follow nih konten-konten kreator yang membahas tentang keuangan, itu pun bisa. Karena menurut aku saat teman-teman punya ilmunya, maka ya seberapa pun pendapatan pasti bisa dikelola dong. Tapi kalau beda lagi kalau teman-teman punya ilmunya, sebesar apapun pendapatan teman-teman pasti akan habis sama sekali. Itu sih dari aku. Oke, yang penting ilmunya ya. Ilmunya dulu. Jangan lupa literasi juga ya. Literasi keuangan itu penting. Dan sekarang mungkin udah banyak banget ya. Kita nggak usah buka buku. Teman-teman tinggal buka TikTok ya. mungkin atau konten-kontennya udah banyak banget dan itu bisa spare waktu mungkin sehari 30 menit atau 15 menit buat cari deh tentang keuangan. Oke, jangan lupa walaupun teman-teman pintar di luar sana tapi jangan lupa untuk tetap pintar keuangan juga ya. Oke,
gitu aja teman-teman. Semoga untuk podcast kita hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di sana, dan teman-teman pastinya diharapkan dapat mengimplementasikan ya. Jangan cuma ditonton tapi juga dilakuin teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya.